Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh Tionghoa Sukabumi yang pernah berperan dalam perkembangan sejarah negeri ini. Beliau adalah Setu Mason. Setu Mason lahir di Sukabumi pada tahun 1928. Beliau adalah seorang laki-laki Tionghoa dari keluarga yang revolusioner. Ayahnya adalah kepala sekolah menengah Quang Ren dan Pacung, sedangkan ibunya adalah seorang guru. Saat Jepang masuk ke Indonesia, kedua orang tua Setu Mason ikut terlibat dalam gerakan melawan penjajah Jepang. Bersama Passion, kakaknya, Mason yang saat itu masih berusia 14 tahun turut membantu gerakan ibunya. Cuma sayangnya, Mason dan Passion tertangkap dan keduanya mendekam di penjara Jepang selama 8 bulan. Mason dan kakaknya kemudian dilepaskan lebih dulu sebelum kedua orang tua mereka. Setelah dibebaskan, Mason dan Passion mengambil alih tugas kedua orang tua mereka untuk mengurusi adik-adik mereka yang saat itu masih kecil sampai kedua orang tua mereka dibebaskan dan Jepang menyerah pada tahun 1945. Pada tahun 1946 pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Mason bekerja sebagai wartawan di Tianshan Repao. Ia kemudian ditugaskan untuk pergi ke Jogja, kemudian ke Malang untuk mengikuti sidang KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, dalam perjalanan dari Jogja ke Malang itulah beliau bertemu dengan Presiden Soekarno di gerbong kereta yang sama dengan yang dinaikinya. Sejak saat itu, Setu Mason menjadi dekat dengan orang nomor 1 Republik Indonesia kala itu dan turut membantu sang presiden dalam beberapa kegiatan kenegaraan termasuk menjadi penerjemah bahasa Mandarin. Pada tahun 1955 diadakanlah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi ini merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk menyatukan negara-negara yang sedang berkembang untuk melawan kolonialisme atau imperialisme. Saat menjajaki 4 negara yang akan dijadikan sebagai sponsor, yaitu India, Pakistan, Sri Lanka, dan Birma, 2 negara diantaranya yaitu Sri Lanka dan Pakistan ternyata menolak kehadiran RRC, Republik Rakyat China, karena mereka merupakan negara komunis, sedangkan kedua negara tersebut, Pakistan dan Sri Lanka, adalah anti-komunis. Namun Bung Karno tidak sepemikiran dengan kedua negara tersebut. Bagi Bung Karno, RRC adalah negara besar di Asia yang kehadirannya sangat penting dalam konferensi tersebut. Nah, lantas Bung Karno memanggil Mason dan meminta beliau untuk menyampaikan informasi pada pemerintah RRC bahwa Indonesia sedang merencanakan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika dan hendak mengikut sertakan China. Tapi ada beberapa negara yang tidak setuju dengan kehadirannya. Ini merupakan siasat dari Bung Karno supaya pihak pemerintah China mengetahui situasi yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat dalam konferensi itu dan tidak terpancing emosi karenanya. Singkat cerita, siasat Bung Karno itu berhasil. Jadi ketika Perdana Menteri Chou En-lai berpidato, pidatonya itu kan sempat diserang oleh pihak Sri Lanka dan Pakistan. Tapi karena PM Chou sudah mengetahui situasi yang terjadi, maka beliau tidak terpengaruh sehingga konferensi Asia Afrika pun berjalan dengan lancar dan berhasil menyatukan negara-negara di wilayah Asia dan Afrika pada saat itu. Pada tahun 1965 terjadilah pemberontakan G30 SPKI yang kemudian diikuti oleh gerakan 1 Oktober, yaitu gerakan pembersihan elemen-elemen pemberontak yang terlibat dalam pemberontakan di hari sebelumnya. Saat itu Bung Karno khawatir Mason akan menjadi target sasaran penangkapan karena dianggap dekat dengan pemerintah China. Akhirnya Bung Karno meminta Mason untuk keluar dari Indonesia dan Mason memilih untuk pergi ke Makau. Di sana Mason pernah diminta untuk memberi kesaksian tentang keterlibatan RRC dalam G30 SPKI. Kesaksiannya tersebut kemudian dikirimkan melalui fax pada tanggal 7 Desember 2005 kepada Kolonel Purnawirawan Maulwi Sailan. Beliau adalah Wakil Komandan Cakrabirawa. Kolonel Sailan kemudian menyampaikan kesaksian Mason itu melalui forum diskusi buku Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi. Dengan berbagai pertimbangan, Setu Mason memilih untuk tidak kembali ke Indonesia. Beliau menetap di Makau sampai akhir hayatnya. Setu Mason meninggal dunia dan dimakamkan di Makau pada bulan Oktober 2010. Saat itu usianya mencapai 82 tahun. Kepergiannya diiringi dengan penghormatan dari kedua negara, yaitu RRC dan Indonesia.
Oh iya, sebagai tambahan, Setu Mason juga pernah menjadi perantara pemulihan hubungan diplomatik antara Republik Rakyat China dengan Republik Indonesia yang dibekukan pada tahun 1967. Nah, selesai deh video singkat hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan share. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.